Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kita masuk di fasal yang ketiga. Faslun fi hifdzil qalbi minal wasawisi wal afati wal khawatiris sayyi'ah. Bab ini menerangkan bagaimana kita harus menghindari was-was, kemudian khotir-khotir yang jahat daripada hati kita. Wa qala al-muallifu rahimahumullah, pengarang kitab berkata kepada kita, wa 'alal muridi ayyajtahida, bagi seorang sang pengembara ilmu yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib dia bersungguh-sungguh pada menjaga hatinya minal wasawisi wal afati wal khawatiri raddiyah. Hendaklah dia menjaga hatinya daripada was-was yang kotor, penyakit-penyakit yang kotor, dan khotir-khotir yang tak baik. Wal yukim ala babi qalbihi hajiban minal muraqabati yamna'uha minad dukhuli ilaiha. Maka hendaklah dia senantiasa betul-betul menghalangi sesuatu yang kotor tersebut daripada hatinya. Fa innaha inda khalathu absadathu, karena sesungguhnya kalau sudah masuk yang kotor-kotor ke dalam hati tadi, maka hati tadi akan menjadi rusak dia. Wa ya'suru ba'da dzalika ikhrajuha minhu, dan akan payahlah, akan sulitlah kita mengembalikan hati yang sudah kotor kepada hati yang baik, hati seperti sebelumnya. Jadi kita bersungguh-sungguh dalam menjaga hati kita agar was-was itu tak masuk. Kalau was-was itu sudah masuk, kemudian bisikan-bisikan yang buruk itu sudah masuk, hati kita akan rusak. Kalau hati sudah rusak, payahlah dia mengembalikannya kepada yang baik. Wal yubalik fi tankiyati qalbihi alladhi huwa mawdi'u nazara rabbih minal maili ila syahawatid dunya. Hendaklah dia, seorang murid tadi yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala tadi, hendaklah dia memaksimalkan usahanya agar tetap hatinya menjadi bersih. Karena hati inilah tempat memandang Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita inilah juga yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa minal hikdi, dan dia membersihkan hatinya daripada dendam, wal gilli, daripada dengki, wal gishi, daripada menipu, li ahadin minal muslimin, tidak boleh menipu salah seorang orang lain. Wa minadh-dhanni bi ahadin minhum, begitu juga dengan buruk sangka kepada salah seseorang daripada mereka atau dari kalangan kita sendiri. Wal yakun nasihan lahum rahiman bihim musfiqan alaihim wa mu'taqidan al khaira fihim wa yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi minal khairi wa yukrahu lahum ma yakrahu li nafsihi minasyarr. Maka hendaklah kita ini menjadi penasehat bagi mereka yang belum dekat dengan Allah. Kita menjadi nasihat, kasih sayang kita tunjukkan kepada mereka, kecintaan kita tunjukkan kepada mereka, diperkuat daripada kebaikan-kebaikan pada mereka. Kita mencintai mereka seperti diri kita, maka kita pun menolak kejahatan, laksana kejahatan itu datang kepada diri kita.
Wal ta'lam ayyuhal muridu anna lil qalbi ma'asi hiya abshahu wa akbahu wa akhbathu min ma'asil jawarihi wa yasluhul qalbu linuzuli ma'rifatillahi wa mahabbatihi ta'ala illa ba'da takhalli anha wa takhallusi minha. Beliau mengatakan, maka hendaklah kalian ketahui bahwa kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh hati, yang timbul dari hati, dan maksiat-maksiat yang ditimbulkan oleh hati ini sangat banyak. Dan hati itu sesungguhnya memiliki maksiat-maksiat yang lebih keji, yang lebih parah, yang lebih buruk daripada apa yang dilakukan kerusakan oleh tangan kita, oleh mata kita, oleh kaki kita. Famin hasyiha al-kibir wariya wal hasad. Daripada kerusakan-kerusakan tadi, sebahagiannya disebutkan oleh musannif pengarang adalah sombong. Sombong ini sangat luar biasa. Riya, kemudian hasad, dengki. Falkibiru yadullu min sahibihi ala ghayatil hamaqah. Dan adapun orang yang sombong, sebenarnya dia sudah menunjukkan diri dia pada puncak kebodohan, kegoplokan, kedunguan. Kalau ada orang yang sombong, berarti itu orang yang sangat dungu. Kalau ada orang yang sombong, itu adalah orang yang sangat goblok. Begitulah kata musannif di dalam kitab ini. Wa nihayatil jihalati wal ghabayah. Dan kehinggaannya nanti pada akhirnya kesombongannya itu, kejahilannya itu akan membuatnya lalai. Wa kaifa yaliqut takabburu mimman ya'lamu annahu makhluqun min nutfatin madhirah. Bagaimana mungkin dia bisa sombong sedangkan dia menyadari dia tercipta, dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari air yang sangat hina yang disebut dengan air mani. Wa 'alal qurbi yasiru zifatan qadirah. Dan dalam waktu dekat dia pun akan menjadi bangkai yang berbau busuk ketika dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana indahu syai'un minal mafadili wal mahasini fadzalika min fadlillahi wa sun'atihi. Kalaulah ada, jikalau ada kelebihan yang Allah berikan kepadanya daripada kebagusan yang Allah tunjukkan di wajahnya, maka yang demikian itu adalah sebagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan kehebatan kita. Walaysa lahu fihi qudratun wala fi tahsilihi haulun wala quwwah. Dan adapun kehebatan-kehebatan yang Allah berikan itu bukan karena usaha, bukan karena daya kita, bukan karena kekuatan kita. Itu memang murni daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Awala yakhsha idza takabbara ala ibadillah bima atahu Allah min fadli ayyaslabuhu ma atahu. Adakah tidak takut orang yang sombong tadi dia menyalahgunakan kelebihan yang Allah berikan di dalam tubuhnya karena pikirannya, karena kecerdasannya, karena suaranya, karena ketampanannya? Musannif mengatakan, adakah orang yang sombong tadi tidak takut kepada Allah kalau dia sudah menggunakan yang Allah berikan daripada kelebihan yang Allah berikan itu ke jalan kesombongan yang tidak diridhoi oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annal kibara min sifatillahil jabbaril mutakabbir. Karena sesungguhnya sombong itu adalah termasuk daripada salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha jabbar dengan kesombongan yang sangat luar biasa. Jadi satu-satunya yang bisa sombong di atas dunia ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah pemilik
dan yang menciptakan seluruh alam zakat raya ini. Wa ammar riya, dan adapun orang yang riya atau riya itu fayadullu ala khuluwi qalbil murai min azamatillahi wa izlalihi li'annahu yatasanna'u wa yatazayyanu lil makhluqina wa la yaqna'u bi ilmillahi rabbil alamin. Orang yang riya menunjukkan bahwa dirinya itu kosong hatinya daripada melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia masih butuh rekayasa, ujian orang, pengakuan orang, wala yaqna'u bi ilmillahi rabbil alamin, dan dia tidak bisa mencukupkan diri, dan dia tidak qanaah, merasa puas kalau hanya dengan penglihatan Allah saja. Nah, dia butuh pengakuan daripada manusia. Berarti orang yang riya kosong otaknya, kosong hatinya daripada keagungan Allah. Dia tidak melihat bahwa keagungan Allah Subhanahu wa taala ketika dia beramal, Allah sudah menyaksikannya. Tidak cukup bagi dia itu. Ya, harus dipuji lagi oleh orang lain. Wa man amila salihati wa ahabba an ya'rifahu an-nasu bidzalika liyu'azzimuhu wa yasta'inu ilaihi al-ma'ruf fahuwa mura'in jahilun ragibun fid dunya. Dan siapapun orang yang beramal soleh, kemudian dia ingin amal solehnya itu dilihat oleh manusia, liyu'azzimuhu, untuk mengagungkan dia, membesarkan dia, wa yastani'u ilaihil ma'ruf, atau untuk melabelkan dia menjadi orang hebat sehingga dia viral, fahuwa mura'in jahilun ragibun fid dunya. Maka inilah seorang yang mura'in, seorang yang membuat ria dan jahil dan pecinta dunia. Jadi semakin pengen kita dilihat orang, semakin ria kita, semakin tertunjukkanlah kejahilan kita itu. Li'anna zahida man law aqbalan nasu alaihi bitta'zimi wa badlil amwali lakana yu'ridu an dzalika wa yakrahuhu. Dan adapun orang yang zahid, dia tidak perlu semua itu. Dia tak perlu dibesar-besarkan orang yang melihatnya. Dia tak perlu penilaian manusia. Yang dia pentingkan adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang yang zuhud. Wa hadza yatlubud dunya bi amalil akhirah faman azlaha minhu. Dan riya ini menuntut dunia dengan amalan akhirat. Dia ingin dunia ini dapat dengan amalan akhirat. Faman ajhala minhu. Dan siapakah yang lebih bodoh daripadanya? Nah, dia beramal akhirat tapi sudah habis di dunia. Yang dia maksudkan amalan akhirat, tapi dia tidak mendapatkan amalan itu. Wa idza lam yaqdir 'ala zuhdi fid dunya, apabila tidak cukup atas seseorang untuk zuhud pada dunia, fayambaghi lahu ayatlubud dunya minal maliki laha wa huwa Allah. Maka hendaklah bagi dia untuk mencari dunia dari pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Wa inna quluba al-khalaiqi biyadihi, karena sesungguhnya hati makhluk ini ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Yuqbilu biha, dia mendatangkan dengannya, ala man akbala alaihi, atas apa yang kemudian didatangkan kepadanya, wa yusakhiruha lahu fi ma yasha, dan Allah akan menundukkan baginya daripada apa-apa yang dia kehendaki. Wa ammal hasadu, dan adapun hasad, fahuwa ma'adatullahi zahiratun,
maka dia nyata-nyata melakukan penolakan kepada Allah Subhanahu wa taala secara nyata. Nyata-nyata dia memberikan penolakan kepada Allah. Nyata-nyata dia menentang Allah. Wa manaza'atun lahu fi mulkihi. Dan dia membuat pertentangan bagi Allah Subhanahu wa taala atas kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Bayyinatun, terang-terangan, li'annahu subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala idza an'ama ala ba'di ibadihi bi ni'matin, apabila Allah telah memberikan satu nikmat kepada hambanya, fala syakka annahu muridun bidzalika wa mukhtarun lahu idza mukriha lahu ta'ala, maka dia jangan diragukan bahwasanya Allah yang ingin demikian. Kemudian Allah yang memilih untuk orang itu mendapat kelebihan daripada kita. Dan tidak ada satupun yang memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ada orang mendapat nikmat lebih hebat daripada kita, bukan mau orang itu, tapi maunya Allah. Dan yang memilih dia siapa? Allah. Apakah ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala paksaan untuk memberikan kebaikan itu kepada orang yang tadi? Tidak ada paksaan bagi Allah. Lalu kemudian orang yang hasad ini dia tidak senang. Dia tidak senang, sebenarnya dia menentang Allah. Dia tidak senang Allah memberikan kelebihan kepada orang tadi. Dia tidak senang Allah memilih orang tadi untuk mendapat kelebihan. Seolah-olah dia memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala agar orang tadi dicabut kembali nikmatnya. Kan ini penentangan bagi orang yang hasad. Fa idza arada al-'abdu khilafa ma arada maulahu faqad asa al-adaba wastauzaba al-'atafa. Apabila seseorang hamba dia menyalahi keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah su'ul adab yang paling tinggi. Allah berkehendak bahwa orang itu kaya, tapi kita tidak berkehendak kalau orang itu kaya. Itu hasad apa yang ada dalam diri kita, sampai kemudian kita menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastauzabal atapa, orang yang seperti ini wajib dia mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat, karena dia menentang apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa innal hasada qad yakunu ala umurid dunya kal jahi wal mal. Kemudian sesungguhnya hasad itu kadang-kadang dalam urusan-urusan dunia seperti jabatan dan harta. Ya, tidak boleh orang lebih hebat daripada kita, lebih berjabatan daripada kita, lebih banyak hartanya daripada kita, seolah-olah kita ini tersaingi. Wa hiya asgharu min ayyuhsada 'alaiha, dan dia lebih buruk, efek buruknya kepadanya. Bal yambagi laka antarhama, semestinya bagi kita menyayangi man ibtala biha. Kalau ada orang yang hasad, semestinya kita bimbing dia agar dia keluar daripada hasadnya, keluar daripada dengkinya. Kita kasihan kepada dia karena dia sedang mendapat ujian hasad. Wa tahmadullaha alladzi afaka minha, dan kita pun dan engkau pun wajib mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita daripada sifat hasad tersebut. Wa qad yakunu ala umuril akhirah kal ilmi was shalah, dan kadang hasad itu terjadi juga dalam urusan akhirat, seperti ilmu, lebih hebat ilmu, walaupun nanti ulama masih berbeda pendapat ya. Hasad dalam ilmu masih ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Kas shalah, dan kebaikan-kebaikan.
Wa qabihun bil muridi ay yahsida man waqafahu ala tariqihi wa awanahu ala amrihi bal yambagi yafraha bihi li'annahu sara aunan lahu wa jinsan yataqawwa bihi wal mu'minun katsirun bi akhi balladhi yambagi lil muridi ay yuhibba bi batinati wa yajtahida zahiruhu bi zahirihi fi jami'in nasi ala tariqillahi washtighali bi ta'atihi wa la yubali afdaluhu am fadalahum fa inna lahu rizqum minallahi ta'ala wa huwa subhanahu wa ta'ala yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Dan lebih buruk lagi kadang-kadang kalau dia hasad kepada orang yang sama profesinya. Kadang yang sering hasad itu yang sama profesinya. Apa contohnya? Petani ke petani. Nah, dia hasad. Kalau lebih baik yang sana daripada dia, dia hasad lagi. Pokoknya dia tidak membolehkan kalau hasil panennya semuanya dia harus lebih baik. Apalagi seperti orang yang satu jabatan. Apalagi kadang-kadang sesama guru, sesama mubalik, sesama penceramah, sesama ustadz, sesama hakim, sesama dosen. Ini rentan terjadi hasad menghasad ya. Dan seharusnya tidak terjadi yang seperti itu. Seharusnya mereka saling menguatkan, mereka saling membantu, kemudian mereka kan satu jenis kerjanya. Ini yang disebutkan oleh musannif kita dalam kitab ini. Wa fil qalbi akhlaqun katsiratun madhmumatun. Dan di dalam hati itu terdapat akhlak-akhlak madhmumah yang tak baik. Lam nadhkuruha hirsan alal ijaz. Dan di dalam kitab ini tak disebutkan ringkasan-ringkasannya. Untuk menjaga ringkasnya kitab ini ya, tidak dijelaskan. Wa qad nabbahna, tapi sungguh sudah kami ingatkan tentang itu semua ala ummahatiha, pada sekalian pokok-pokok yang ada di dalam kitab kita ini. Wa ummul jami wa asluha wa magrisuha hubbud dunya. Dan sekalian itu kesalahan-kesalahan atasnya akarnya itu adalah bermuara pada hubbud dunya. Fahubbuha fahubbuha ra'su kulli khati'atin kama warada. Dan sekalian itu ada kepalanya, itu kepala daripada perbuatan yang maksiat tadi adalah cinta dunia, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza salimal qalbu minhu, apabila hati kita sudah selamat daripada cinta dunia, faqad salaha wa afa, maka hati kita pun akan bersih dan baik dia. Wa tanawwara wa taba, dan hati kita ini akan bersinar dan harum. Wa ta'ahala liwaridati al-anwar, dan dia bisa menerima pancaran-pancaran cahaya. Wasaluha lil mukasyafati bil asrar, dan dia pantas untuk mendapatkan mukasyafah dengan rahasia-rahasia. Dan dia hati ini kalau sudah bersih dengan yang kita terangkan di atas dari awal tadi, kalau sudah bersih, dia bercahaya, hati kita bisa menerima berbagai cahaya-cahaya dari ilahi, dari Allah. Hati kita harum dan pantas dia mendapatkan mukasyafah. Kalau udah mukasyafah, kita pun menerima rahasia-rahasia ya, yang tidak dilihat oleh orang lain, terlihat oleh kita. Demikian pembahasan kitab ini, sudah panjang, sudah ada 1 jam ya. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan kita kembangkan dengan tanya jawab. Terima kasih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.